Dia pegang 3 tim tuh. Kebanyakan. Kebanyakan senior, U23, U19. Tapi juga tidak melupakan pelatih sudah membangun sepak bola Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir, yaitu STY. Ini bagus banget, jadi tidak ada lagi local pride, tidak ada lagi STY stay, STY out. Orang tentu akan bilang tuh, SEA Games dengan pelatih lokal juara, local pride misalnya. Sementara STY dari 2020 awal sampai sekarang belum dapat trofi. Kalau gue pikir nggak kayak gitu cara pikirnya. Di atas kertas semuanya indah, tapi di atas kertas semuanya juga sempurna. Tapi kenyataan yang selalu saja tidak memuaskan bagi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kembali di atas kertas, gue dan Ais akan membahas mengenai sebuah terobosan baru dari Pak Erick Thohir, PSSI, yang sepertinya sudah memberikan apresiasi untuk pelatih yang berhasil meraih prestasi kemarin, yang akhirnya diberikan kepercayaan lain. Betul. Tapi juga tidak melupakan pelatih sudah membangun sepak bola Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir, yaitu STY. Ini bagus banget, jadi tidak ada lagi local pride, tidak ada lagi STY stay, STY out. Sebenarnya ini bagaimana kepemimpinan dari Erick Thohir yang akan membuat kita lebih adem ya? Betul. Gimana, Bro? Iya, kalau gue pikir ini terobosan yang bagus ya, karena kalau kita nilai STY itu dari 2020 awal ya. Yes. Dari 1 Januari 2020 sampai sekarang itu dia pegang 3 tim tuh. Kebanyakan senior, U23, U19. Itu kebanyakan menurut gue, sehingga saat terjadi banyak kompetisi, banyak turnamen nggak fokus. Iya. Kurang akhirnya maksimal. dia yang salah. Akhirnya dia yang disalahin. Dan sekarang ya kita perlu ini menjadi sebuah berkah juga ya, bahwa saat ada jadwal yang mepet, ada Piala Dunia U20, kemudian ada SEA Games, walaupun Piala Dunia U20-nya nggak jadi ya di Indonesia, ada ini penyerahan tugas sementara ya dari pembagian tugas lah. Betul, Coach STY dan Coach Indra Safri. Dan hasilnya alhamdulillah Coach Indra Safri bisa bawa pulang medali emas SEA Games. Dan setelah itu akhirnya dia dipercaya oleh PSSI untuk terus menangani U23. Sementara STY akan menangani timnas senior. Ini menurut gue bagus. Dan FIFA Matchday. Dan FIFA Matchday ya senior kan memang. Ini bagus karena STY akan fokus menangani tim senior. Dia akan lebih fokus, lebih punya banyak waktu memantau pemain-pemainnya. Dan inilah ada sinergi ya. Orang tentu akan bilang tuh SEA Games dengan pelatih lokal juara, local pride misalnya. Sementara STY dari 2020 awal sampai sekarang belum dapat trofi. Kalau gue pikir nggak kayak gitu cara pikirnya. Bahwa timnas sekarang bisa juara di tangan pelatih lokal, ya ini kan basic awalnya pemain-pemainnya kan ada 9 pemain nih yang memang langganan dan atau pernah bersama tim nasional senior. Witan, Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand ya, Rizky Ridho juga, dua kiper, Satrio dan Hernando Ari. Ini pemain-pemain yang paling nggak pernah dipanggil dan main di timnas senior, pernah digembleng oleh STY. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pemain-pemain ini saat sudah sering main di senior dan menghadapi tim U23, U22, mereka lebih punya percaya diri. Fisiknya lebih bagus, passing-passingnya lebih bagus. Dan dengan kedekatan Coach Indra Syafri, pendekatan Coach Indra Syafri ya kepada para pemain, komunikasinya bagus. Dia bisa menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pelatih tapi sebagai bapak, membuat apa yang sudah ada ini, materi yang sudah ada ini menjadi lebih istimewa lagi. Gitu. Sehingga ini yang menurut gue menjadi sebuah sinergi yang bagus. Gitu. Dari STY kemudian disempurnakan oleh Coach Indra Safri, dapatlah kita medali emas. Gitu. Ya, gue setuju sama lo bilang ini semua kerja bersama ya. Betul. Jadi semua punya peran. Jadi gue juga menyikapi lo nih satu hal ya. Harusnya ya. STY bisa bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan belajar. Minimal dia bisa menyampaikan hal dasar tuh pakai bahasa Indonesia. Betul. Karena gue yakin bahwa apa yang dimaksud oleh dirinya melalui penerjemah itu nggak sampainya sama seperti yang diinginkan. Betul, ya. Betul, gue setuju. Kalau pas lagu ST itu cuman
masalah bahasa, komunikasi. Ketika tadi lu sempat bilang, ketika Coach Indra menyampaikan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa sepak bola, pemain itu akan paham. Betul. Padahal gue rasa sama aja pasti kemauannya gitu. Iya, dan ya memang itu penting ya, karena itu juga dilakukan oleh pelatih-pelatih di seluruh dunia ya, bagaimana Pep Guardiola berlatih bahasa Jerman, berlatih bahasa Inggris saat menangani tim Inggris, begitupun Carlo Ancelotti ya. Mereka Jose Mourinho saya memang ahli bahasa dia, Pak. Tapi kan dia harus pakai bahasa, pendekatannya beda. Betul. Inilah yang memang yang sangat penting ya, dan mudah-mudahan STI akan melakukan itu ya. Karena kalau kita lihat STI ini juga punya kedekatan dengan para pemain ya. Ada saatnya dia ini bercanda dengan Marcelino misalnya, main ledek-ledekan gitu. Sehingga kalau seandainya ditambah dia mampu berbahasa Indonesia, ini tentu penyampaian komunikasinya akan lebih masuk ya, akan lebih dapat. Dan jiwa besar STI loh, sebagai pelatih kepala tim nasional, dia datang ke Kamboja memberikan support dan dia tidak mengobrak-ngabrik timnya Indra Safri, tapi dia memberikan support. Itu buat gua sebuah hal yang bagus. Kenapa yang ribut netizen gitu? Nggak ada apa-apa gitu. Biarkan semua bekerja, memang prosesnya seperti ini kan. Iya, ya harusnya seperti itu. Tapi kita juga perlu catat ya bahwa STY ini kontraknya akan berakhir 31 Desember 2023 dan mungkin akan sedikit diperpanjang ya. Piala Asia. Karena akan ada Piala Asia nanti. Indonesia akan main di pertengahan Januari ya, 14 Januari kalau nggak salah lawan Irak tuh. Nah setelah itu apakah STY akan dipertahankan atau enggak? Nah ini masih tanda tanya. Karena sekarang kan PSSI kerjasama sama JFA nih, Japan Football Association. Bukan tidak mungkin nanti JFA akan menyodorkan pelatihnya gitu. Bisa jadi. Dan ada kabar ini digembar-gemborkan oleh media Thailand ya. Akan ada direktur teknis dari Jepang, Akira Nishino kabarnya. Oh, itu mantan pelatih timnas Jepang yang bawa bersama Jepang nih bagus nih. Dia bawa Jepang lolos ke yang nyusahin Belgia kemarin kan? 16 besar. 16 besar Piala Dunia 2018. Ya, yang nyusahin Belgia. Iya, betul. Tapi bersama timnas Thailand dia gagal total. Gagal total tuh, akhirnya dipecat kan, sama dari 2019 sampai 2021 tuh. Iya. Tapi gua kali ini gue sepakat ya dengan apa yang dilakukan Pak Erick Thohir. Gue sih orangnya gini, kalau bagus gue puji, kalau enggak kita kritisi. Kalau gue, nah kali ini gue setujunya membagi nih, karena Coach Indra Safri dengan para legenda kita, aset pelatih ini cukup sukses. Harus dikasih kesempatan. Karena buat apa pelatih-pelatih kita sekolah tinggi-tinggi nih. Maksudnya ambil AFC Pro, tapi nggak ada kesempatan memegang level seperti ini kan. Ini udah bagus banget. Nah biarkan nanti seniornya tetap STY. Karena menurut gue pribadi, senior harus pelatih asing. Ya, karena memang level kita harus cepat naik gitu. Jangan. Iya paling enggak kalau menurut gue biarkan STY menyelesaikan tugasnya dulu lah, menyelesaikan apa yang sudah ditanamnya ya. Nanti apakah kita akan melanjutkan dengan STY atau pelatih lokal itu urusan nanti ya. Sekarang biarkan dia menuntaskan dulu lah. Kalau lo pribadi STY misalnya sudah tidak lagi, ya misalnya, apakah lo percaya tim nasional senior dengan pelatih lokal atau pelatih asing? Ya kalau gue pikir ini ada plus minusnya ya. Kalau pelatih lokal komunikasinya akan lebih mudah, kedekatannya akan lebih mudah. Dia tidak perlu meraba-raba lagi ya. Jorok banget lo raba-raba. Artinya tidak perlu membaca lagi gaya main Indonesia, bagaimana Villanesia kulturnya kayak gimana, nggak perlu baca lagi. Beda kalau pelatih asing kan, pelatih asing harus STY aja tuh di awal-awal kan. Harus meraba-raba ya, harus melihat bagaimana dia pernah pakai 4-4-2, kemudian ganti lagi 4-2-3-1, ganti 4-3-3, sebelum akhirnya terakhir dia mainin 3-4-3 ya. Nah, kalau pelatih lokal kan udah tahu. Ini ada plus minusnya, tapi kalau kita pakai pelatih asing cenderung lebih dihormati oleh para pemain, ditakuti oleh para pemain kita karena pelatih asing lebih tegas. Gitu. Ini ada plus minusnya lah. Tapi kalau menurut gue, kalau seandainya nanti STY tidak diperpanjang gitu ya, seandainya, gue berharap
kasih kesempatan lah untuk pelatih lokal dulu menunjukkan kualitasnya. Ya, tapi Baru kunci nanti satu kali. Hah? Kunci satu. Pak Eto jangan nyapres. Jangan. Jadi fokus sepak bola dulu karena kita berharap ya. Karena ada langkah-langkah bagus gitu loh ke depannya. Kalau gua, Ya kalau gue pikir sih mau nyapres mau enggak itu sah-sah aja. Itu karena keputusan politis masing-masing. cia dibelain. Bukan. Itu kalau menurut gue nggak terlalu fokus ke sana ya. Mau nyapres atau mau apa itu bebas-bebas aja, itu hak politik masing-masing. Yang penting sekarang yang dibangun adalah sistem. Ya, jadi kalau ditinggalkan nanti sistemnya jalan ya. Betul. Yang penting yang dibangun itu sistem dulu nih gitu loh. Kan ada pencapresan kan istilahnya 2024 lah kan. Ya. Sekarang 1 tahun ini sebelum itu terjadi sistemnya dibangun dulu gitu. Dikuatin dulu. Jadi siapapun nantinya yang akan pimpin PSSI, baikkah Pak Eto atau siapa nanti penggantinya, sistem itu sudah berjalan dan kedepannya lebih bagus. Tapi at least meskipun kompetisi belum terlihat bagusnya ya, tapi gue lihat kerjasama dengan JFA, kemudian lobby-lobby dengan beberapa tim besar untuk datang ke Indonesia itu sudah terlihat bahwa ini ada kemajuan nih. Betul, PSSI ini bagus. Ini bisa dibilang satset ya. Ya. Satset. Cuma kita masih menunggu kompetisi karena salah satu yang menjadi concern gua adalah pembinaan usia dini sama kompetisi. Kalau itu berdua berjalan bagus, top lah PSSI sekarang. Iya, kita Kamboja kan kompetisinya naik tuh setelah kerjasama sama Jepang. Mudah-mudahan kita kerjasama sama Jepang kompetisinya juga naik lagi nih. Gitu. Yes. Jadi kesimpulannya mengenai pelatih kita setuju ya Is. Ya. Kalau pelatih bahwa U23 ditangani oleh Indra Syafri dan semua legenda Primavera dilanjutkan ya. Lanjutin dong. Untuk AFF U23, AFC U23 sama Asian Games. Sedangkan untuk timnas senior masih kita percaya pada STY karena memang kontraknya setelah Piala Asia ya. Setelah Piala Asia. Ya, semoga semuanya bagus. Kalau nanti Piala Asia kita lolos grup aja. Ya kan? Perpanjang dong tuh. Perpanjang harus. Kasih apresiasi STY ya. Dan logikanya ini loh, di atas kertas Semuanya indah. Di atasnya masuk akal. Iya. Karena kita bersama Jepang, Irak, Vietnam. Betul. Asal kita ini aja dapat poin 4 aja tuh. Seri sama Irak kalahin Vietnam. Itu lolos. Bisa runner up atau peringkat ketiga terbaik. Peringkat 3 terbaik lah paling enggak masuk akal. Kalau 4 poin minimal peringkat 3 terbaik akan kita dapat. Amin. Ini doa yang terbaik ya. Yang penting kita aja positive thinking, jangan berantem nggak jelas tuh. Ya bilang local pride lah, STY out, STY nggak penting. Yang penting sekarang bagaimana sinergi ke depan. Ini udah bagus. Pak Erick Thohir bisa menjembatani pelatih lokal dengan pelatih asing. Top. Jadi kita lihat hasilnya bagus. Top. Kan top. Oke, makasih. Abdul Haris, Tino Grow sign out. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.